Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Fajar Abdillah selaku dosen pengampu mata kuliah Khususul Quran. Di sini saya Siti Maisaro semester 6B PIAUD akan menceritakan kisah tenggelamnya Fir'aun. Halo, Assalamualaikum adik-adik. Nah, Bunda lagi baca buku nih tentang kisah tenggelamnya Fir'aun. Nah, kali ini Bunda ingin cerita nih kisah nyata yang yang diceritakan kembali oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita bisa mendengarkan dan mengambil hikmah di dalamnya. Siap-siap ya. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Allah yang Maha Esa, Allah tiada duanya. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Tuhan kita Allah, tiada Tuhan selain Allah. Karena dulu nih ada seorang raja yang mengaku-ngaku dia adalah Tuhan. Dia ingin disembah. Raja yang ada di zaman diutusnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Adik-adik tahu siapa nama raja itu? Ya, raja itu namanya Raja Fir'aun. Dahulu kala ada seorang raja yang mengaku-ngaku dia adalah Tuhan yang patut disembah oleh semua orang. Namanya adalah Fir'aun. Raja ini raja yang sangat sombong. Dia ingin disembah oleh semua orang. Dia berkata, "Wahai para manusia, aku adalah Tuhan yang wajib kalian sembah. Kalau kalian tidak menyembahku, akan kubinasakan kau. Sembahlah." Semua orang menyembahnya adik-adik karena mereka takut kalau dibunuh. Setiap hari dia ingin dilayani, disembah oleh semua orang. Dia sombong dan dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan, padahal bukan. Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul pada zaman raja yang sombong itu. Nama nabinya adalah Nabi Harun dan ditemani oleh saudaranya. Nama nabinya adalah Nabi Musa dan ditemani oleh saudaranya yang namanya Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah dan menyampaikan kepada Fir'aun bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian datang ke istana Raja Fir'aun. Raja Fir'aun kaget ketika Nabi Musa dan Nabi Harun datang. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka bertobatlah." Aku adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Siapa itu Allah? Aku adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan siang dan malam. Juga yang menerbitkan dan menenggelamkan matahari. Fir'aun berkata, "Buktikan buktikan kepada kami kalau kau adalah seorang nabi. Buktikan." Buktikan. Kemudian adik-adik, atas izin Allah Nabi Musa membawa tongkat. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam jubahnya beliau dan dikeluarkan dan memancarkan sinar yang sangat terang seperti matahari. Orang-orang jadi silau karenanya. Fir'aun, itu hanya sihir. Mana penyihir semuanya kumpul? Kemudian Raja Fir'aun memanggil penyihir terhebatnya adik-adik.
keluar dan mengeluarkan sihirnya. Itu hanya sihir. Sekarang tandingi sihirmu itu. Adik-adik, para penyihir dan Raja Fir'aun itu mengeluarkan tali temali yang mereka bawa dan mengucapkan mantra. Hehehe, aku akan mengalahkanmu Musa. Ambil talinya. Haha, abrakadabra. Diambil, lempar talinya. Ding! Talinya berubah menjadi apa ya? Tali temalinya berubah menjadi ular yang ganas. Nabi Musa melihat tali temali itu berubah menjadi ular dengan sihir-sihir itu. Nabi Musa tidak takut karena Nabi Musa beriman kepada Allah. Tongkat yang beliau pegang kemudian dengan izin Allah beliau lempar dan tongkat beliau menjadi ular yang lebih besar dari ular-ular para penyihir itu. Dan ular Nabi Musa melahap ular-ular para penyihir itu. Kemudian ular besar itu berubah kembali menjadi tongkat Nabi Musa. Melihat itu adik-adik, para penyihir yang tadinya pembela Fir'aun kemudian mereka terkagum-kagum. Mereka menyatakan masuk pada Nabi Musa dan menyembah Allah. Para penyihir berkata, Wahai Musa, kami akan ikut menyembah Tuhanmu. Kami akan beriman kepada Tuhanmu Nabi Musa, bukan Fir'aun. Fir'aun mendengar para penyihir beralih ke agama Nabi Musa yaitu Islam, menyembah Allah. Fir'aun kemudian marah dan menghukum semua penyihirnya Nah, setelah kekalahan Fir'aun dan mujizat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular besar itu adik-adik, setelah kekalahan besar itu, Fir'aun semakin memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian Nabi Musa memutuskan untuk hijrah dan pergi dari kota itu yang sekarang namanya kota Mesir. Pergi meninggalkan kotanya untuk melindungi para pengikutnya yang beriman. Fir'aun mengetahui dan mendengar kabar bahwa Nabi Musa dan para pengikutnya pergi. Dia kemudian memanggil para pengawalnya menyiapkan pasukan dan mengejar Nabi Musa. Dia menyiapkan pasukan berkuda. Prajurit, siapkan pasukan berkuda. Kita akan mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Siap Baginda. Nabi Musa yang sudah pergi duluan dikejar oleh Raja Fir'aun. Sesampingnya di tepian laut yang luas, Nabi Musa dan pengikutnya hampir terkejar oleh pasukan Fir'aun. Kemudian para pengikutnya Nabi Musa berkata, lihat pasukan Fir'aun sudah dekat. Kita terkejar. Bagaimana ini Musa? Bagaimana? Iya Musa, bagaimana kita ini? Kita terkejar. Nabi Musa yang beriman kepada Allah, tenang saja. Kita tidak akan terkejar. Allah bersama kita. Dengan izin Allah, Nabi Musa merubah menjadi dengan izin Allah tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular tadi, kemudian atas izin Allah pula adik-adik, tongkat itu dipukulkan Nabi Musa ke tepian laut yang luas itu. Kemudian laut yang luas itu seketika atas izin Allah terbelah. Dan terbukalah sebuah jalan memotong laut yang luas itu. Kemudian Nabi Musa beserta pengikutnya berjalan menyeberangi jalan di tengah laut itu untuk menyelamatkan diri dari pasukan Raja Fir'aun. Ketika mereka bebas, jauh dan sudah menyeberangi lautan itu, Fir'aun mengejar.
kejar, kemudian kejar semuanya. Semuanya mengejar, dan ketika Nabi Musa sudah lewat di laut, kemudian Fir'aun dengan pasukannya itu yang sombong itu berada di tengah laut. Di tepian laut, kemudian di tepian laut Nabi Musa memukulkan sekali lagi tongkatnya. Atas izin Allah, laut yang tadinya terbelah kemudian tertutup kembali dan menenggelamkan pasukan Fir'aun yang sombong dengan sangat mudah. Fir'aun serta pasukannya tenggelam dalam laut mati dan mati dalam kekafiran. Nah, adik-adik, Nabi Musa dan pengikutnya beriman kepada Allah. Allah berikan mujizat kepada beliau, karena iman itu pula beliau selamat, para pengikutnya selamat, dan raja yang mengaku-ngaku Tuhan itu ternyata tidak ada apa-apanya dan mati dalam kesombongan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulannya dan mengambil hikmah di dalamnya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita tidak boleh sombong, karena sifat sombong itu tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau misalkan ada yang suka mendolimi kita, yang suka menganiaya kita, kita tidak boleh takut karena Allah bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.